Nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan? Yang mana lagi? Makan pagi, siang, malam kau nikmati. Apa itu kurang cukup bagimu? Apa itu kurang cukup bagimu? Oke, kita ketemu lagi di sini bersama saya Anggelana dalam Kongko Seni, Kongsen. Dan sekarang kita bakal ngobrolin sesuatu yang sangat banyak sekali perbincangan oleh para musisi-musisi di luar. Tentunya banyak sedikitnya kontroversi ini jadi dilema dan belenggu. Waduh, dilema dan belenggu boleh juga. Nanti kita di sini bakal ngobrol bersama salah satu musisi, salah satu penulis lagu, salah satu seniman, yaitu ada abang kita Kiki Kero ya. Tentunya beliau sudah melanglang buana ke sana kemari untuk menghidupi keluarga dengan ngamen dari umur 7 tahun. Jadi sebelum lahir tiba-tiba udah ngeband, pakai ukulele, senarnya satu, tung tang gitu. Nanti kita bakal ngobrol di sini ya. Tetap di sini di Kongsen, Kongko Seni. Oke, kita kembali lagi di sini bersama saya dan juga sudah datang. Ini ada abang kita, Bang Kiki. Abang kita, Bang Kiki. Abang kita, Bang Kiki. Kero. Oke, selamat datang Bang Kiki Kero. Waalaikumsalam. Oke, Bang Kiki. Sehat? Alhamdulillah antara sehat dan enggak sehat. Oh. Kalau misalkan sudah kesini berarti sehat atuh. Sehat dong. Yes. Selama pandemi kegiatan apa aja nih? Kegiatan gue. Terus Jualan gitar. pada saat tadi ditanya gitar mana nggak ada habis. Itu kalau ada ngeband ngerental dulu kali ya? Bisa. Ngerental gitar dulu ya? Benar. Berarti selama pandemi ini ya gitu ya, olahraga, goes. Soalnya kan gua juga Bang lihat story lu bentar-bentar goes, bentar-bentar goes. Iya, Waduh. biasanya kan udah nggak ada jadwal. Karena ya pandemi seperti ini, jadi jadwal-jadwal kita itu udah bener-bener hilang sih. Cancel. Jadi ya cancel. Tadinya udah banyak di sini, di titik ini kan, akhirnya kemarin itu PSBB lagi kan, kedua kalinya. Itu teh udah baru mau mulai lagi itu teh ya sebenarnya. Ya itu. Tapi ya Allah, ya udah lah ya. Penting mah kita sehat dulu. Alhamdulillah. Ya, penting mah sehat. Oke Bang Kiki, berarti selama pandemi kegiatan yang positif-positif aja berarti ya. Nah, kita di sini tuh masih dalam nuansa pandemi, dan memang sebelum-sebelumnya juga otomatis para musisi ketika pandemi ini lari ke YouTube. Ya. Lari ke YouTube. Ada yang cover, ada yang bikin lagu, dan ada yang bikin vlog makanan yang kacau-kacau. Cuma bikin Indomie aja dimasukin vlog itu. Karena memang boba ya. Si boba tapi pakai S, nggak pakai X. Si boba, gitu. Mungkin ya KW lah kayak. Banyak, dan para musisi juga pun di sini ada yang cover, ada yang bikin lagu. Nah, menurut Bang Kiki sendiri, kan kemarin lah tahu sendiri lah, Bang Kiki punya temen Bang Anji. Kan Bang Anji itu kan di media sosial sangat kalau dibilang santer itu mungkin gimana ya? Mungkin dia memberikan statement buat para musisi itu jangan cover. Itu tanggapan Bang Kiki itu gimana? Bener-bener apa ya? Jadi nggak mau nanggapin sebenarnya. Iya. Tapi maksudnya pasti ada perasaan, maksudnya punya statement sendiri gimana gitu. Awalnya kan memang ya memang lumayan bisa berkomunikasi langsung dengan Anji ya. Dia pas kasih statement seperti itu, emang awalnya kan gue lagi seneng cover juga kan sebenarnya. Tapi pas dia bilang gitu, kan pernah tuh dia bikin postingan di Instagram ya. Dia bilang hati-hati musisi cover bakal dipenjara. Waduh. Ya itu sih sebenarnya jadi ngilangin kreatif musisi
yang seperti kita, gue gitu iya, ya gitu. kan? Lokal yang ya. tadinya semangat buat cover, terus ngikutin ya apa artis kesukaannya. Iya, jelas. Jadi sekarang itu mungkin karena ada statement seperti itu, gue sih jadi, aduh, gue juga kadang jadi suka ngerasa cover lagi gak sih? Gitu. Iya, benar-benar. Jadi mikir 2 kali. Sebenarnya sih kalau gue di posisi Anji misalnya, jadi artis yang di lagunya disukain banyak orang, oke lah, nggak apa-apa, silakan. Apa namanya, cover aja lagu kita gitu. Cuman kalau kemarin ada seperti itu sih, gue jadi kurang apa ya? Jadi mikir kok gitu sih. Gitu. Ya, awalnya kan memang lu itu Bang sama dia tuh emang udah deket banget mungkin ya. Jadi kalau misalkan manggung daerah-daerah ini di daerah sini pasti nyamperin dan dia pun welcome. Nah, setelah dia mengungkapkan statement itu, jadi lu juga sendiri Bang jadi kayak yang apaan sih? Kok gini sih gitu kan? Jadi kayak yang gimana sih ini, jadi kacau gitu. Iya, jadi males. Jadi males. Jadi males, apalagi ada salah satu pencipta lagu juga tuh. Salah satu band juga. Iya. Sebutin nggak sih? Boleh sebutin, nggak apa-apa. Badai. Nah, dia itu apalagi gue lihat status di Instagram, jadi bener-bener males juga sama. Maksudnya setiap postingan Instagramnya sama aja, nggak boleh cover. Kalaupun memang mau cover ya harus ada izin. Banyak lah. Jadi orang-orang apa yang mau cover itu jadi males sebenarnya. Jadi harus izin dulu lah, harus apa dulu lah gitu. Sebenarnya masalah ini tuh dari lama sih. Cuma mungkin orang-orang sekarang ramai ke YouTube. Jadi kan beda sama luar negeri sih. Kalau luar negeri itu regulasinya jelas. Mau cover gimana pun mereka bahkan nggak ada larangan, kayak mungkin nggak rata. Kalau di kita kan nggak rata. Kayak sekelas Ariel aja, mereka itu ya sok aja silakan. Itu kan. Nah, lagian kan di YouTube juga sebenarnya udah ada bagian-bagiannya. Iya, justru kan udah ada copyright. Jadi ngapain harus ribet? Biarin aja mereka cover. Toh mereka itu nggak semua orang bisa menerima karya mereka dengan langsung. Ada yang suka di cover oleh ini, ada yang suka di cover oleh itu. Makanya mereka mungkin nggak berpikir ke situnya atau gimana gitu kan, kita kan nggak tahu. Dan kedua, mungkin ada pertanyaan lagi untuk Bang Kiki sendiri setelah adanya apa namanya musik-musik cover dan merasa gua cover nggak ya, udah nulis lagu atau sedikit punya karya sendiri, atau udah lama belum dikeluarin atau gimana? Nulis lagu sih udah cukup lama ya, sebelum aktif banget di band. Dulu kan memang seneng dengerin lagu juga, akhirnya bisa bikin apa lirik-lirik, bisa main gitar, jadi akhirnya sempat tulis. Sudah ada berapa lagu yang udah ditulis? Udah ditulis ya di atas 10 ya adalah. Cuman kemarin tahun lalu ya kita sempat keluarkan satu single, dan gue keluarin satu single itu memang hasil karya dari beberapa tahun lalu sebenarnya. Oh, baru keluar kemarin. Yang itu, yang kemarin apa? Itu single yang berapa sih? Yang pertama. Yang apa? Cinta Pandangan Kedua. Oh, itu benar-benar. Karena gue juga sendiri kemarin di chat juga sih sama vokalisnya langsung gitu pas ada udah rilis tuh, oke siap, wah ini gue suka nih, maksudnya apa namanya, emang sejatinya seorang sesama musisi itu ya di situ harus saling support sih. Buat gue Bang ya, emang harus nggak ada yang kayak di kita kan lah, sebutkan di daerah kita sendiri nggak banyak orang yang memang jiwa-jiwa musisinya itu yang dewasa saling support. Nggak banyak, karena mereka itu lebih ke kompetitor, jadi malah saling saing yang gitu ya. Yang tidak sehat lah. Di media status bikin tulisan gini ini status gini. Di apa-apaan sih, kalau misalkan lu mau bersaing, yuk bersaing dengan secara sehat aja. Lu bikin karya, gue bikin karya, sok itu silakan. Nah, di sini versinya Bang Kiki sendiri kalau membuat lagu itu gimana? Maksudnya pegang gitar dulu kah, atau lagi emang apa secara ngarang atau realita?
Lain-lain sih ya, beda-beda. Beda-beda. Setiap lagu nggak selalu sama. Misal gue main gitar dulu atau bikin lirik dulu, itu beda-beda sih setiap lagu. Kalau yang Cinta Pandangan Kedua, awalnya sih karena memang pengalaman pribadi. Ya. Ngerasain Cinta Pandangan Kedua. Sebenarnya beberapa orang yang deket sempet denger lagu itu mikirnya Cinta Pandangan Kedua itu di dalam lagu itu ada 2 cewek. Tapi sebenarnya yang gue tulis itu artinya masih 1 cewek juga, itu aja. Tapi ini yang kedua gitu. Jadi pandangan kedua ya. Pandangan pertama itu gue ngerasa biasa aja. Ketika kedua kali ketemu, nah itu kok ada yang beda gitu. Oh, maksudnya Cinta Pandangan Kedua itu 1 cewek. 1 cewek. Pertama ketemu biasa aja nih. Tapi setelah kedua kalinya bertemu, kok ini rasanya beda. Yes. Ditulislah lagu itu. Berarti kan kalau membuat satu karya, katakan lagu, ada orang yang memang bikin lagu itu sesuai realita yang dialamin Bang Kiki tadi. Apa namanya, yang kedua juga ada yang ngarang. Sebenarnya lebih sulit mana? Ngarang ya? Ngarang atau realita? Ngarang atau realita? Sulit. Sebenarnya kalau sulit enggak juga kali ya. Maksudnya mau ngarang, kalau memang dia berbakat untuk nulis ya gampang. Kalau dia punya pengalaman apalagi ya kan, lebih gampang juga. Mungkin kalau dibilang sulit, yang paling sulit ya ngarang ya kali. Ngarang ya. Karena memang ya. Karena kalau memang apa, realita itu ya kita udah ngerasain dong kan. Gue ngebayangin apa, kayaknya liriknya seperti ini. Gitu. Jadi moodnya juga beda kali ya. Beda, iya. Benar. Jadi enggak apa namanya, kadang gini, ketika kita sudah bikin lagu 1 atau 2, di situ ada kemudahan tersendiri mungkin ya. Ya bisa. Jadi kita tuh udah cari, kalau misalkan linknya itu kemana, ininya kemana, ini kemana. Gitu. Mungkin apa, nulis lagu itu emang kadang mudah, kadang enggak, ya mungkin tergantung mood juga. Karena gua juga Bang, kalau misalkan bikin lagu itu kadang di motor kalau enggak lagi bawa mobil, dedang deding dedung. Tapi bener loh itu. Dedang, langsung direkam loh, maksudnya langsung. Nanti di rumah benerinnya. Kadang kan kalau di jalan suka nggak sengaja ya. Ya begitu tadi, bergumam gitu kan, akhirnya kayaknya nada ini bagus nih gitu kan. Akhirnya rekam dulu, simpen lah. Tapi kalau kita udah nyampe rumah, biasanya kalau emang lagi mood, putar lagi kan. Lumayan nih, enak nih nadanya, akhirnya tulis. Pasti banyak kan di handphone kan. Iya. Paling berapa detik supaya pemancing aja, supaya inget gitu kan. Biasanya gitu di motor, bawa motor, atau enggak lihat cewek atau apa. Wah, enak juga nih. Udah aman, lanjut gitu. Kadang kalau di motor kan berisik, berhenti dulu Bang. Gua asli langsung berhenti dulu deh, keluarin handphone. Motor ranking lewat suwe banget lu. Gitu. Nah, jadi emang beda-beda juga sih, maksudnya cara orang membuat lagu. Kadang kan kalau orangnya benar-benar dia itu sastrawan banget, dia itu penulis atau seorang itu pembaca banget. Bahkan dari lirik-liriknya pun apa maknanya juga dalam-dalam, nggak mungkin kan aku sayang kamu, aku cinta kamu, ya Allah baku banget sih. Nggak mungkin, pasti dibungkus lagi, di cover lagi, lebih bagus lagi. Nah, untuk Bang Gigi sendiri main musik itu emang udah dari lama, maksudnya dari kecil atau sebelumnya? Kayaknya gue nggak terjun ke musik deh, gue lebih ke jadi buruh pabrik deh, atau gue lebih ke dagang atau entrepreneur deh gitu. Maksudnya ya hidup itu kan pilihan kan, nggak mungkin langsung terjun udah gue di sini. Pasti ada ya struggle-nya dulu lah. Oke, kalau mulai main musik dari SD ya? SD. Ya, diracunin sama abang gue main gitar dulu, tapi diajarinnya main bass dulu tuh. Grip gantung, grip gantung. Lebih gampang sih itu, dari dulu gue belajar, masih inget sampai sekarang diajarin sama dia. Terus awalnya di SD itu gue punya temen main, jadi grup band lah. Tapi gue bukan jadi vokalis. Dulu tuh gue main drum. Nah, dari situ punya band SD, lalu dari situ mulai main band sama abang gue juga. Jadi punya band keluarga lah ya. Main drum juga.
Terus sempet jadi bassis, lalu di SMA sempet jadi gitaris, dan akhirnya jadi kruson. Baru mau ngomong. Ya akhirnya ada kesempatan yang apa ya, yang pernah ngerasa gini, vokalis gue kok kalau di atas panggung kayaknya greget, harusnya gimana gitu. Gue di belakang misalnya lagi main drum nih, harusnya begini nih, harus begini nih. Ada kesempatan saat itu gue udah gue aja deh yang nyanyi gitu kan. Akhirnya dari situlah sempet gue jadi vokalis, akhirnya yang lain juga cocok ya kan. Nah dari situ udah sampai sekarang, dan gue nggak pernah apa ya yang tadi bilang apakah jadi guru atau apa, tapi sebenarnya sempet mau kerja di PT juga kan. Saat dites gue nggak lolos. Berarti kalau misalkan lolos itu kemarin ikut demo dong ya? Bisa jadi. Benar. Ya mungkin karena rezekinya di sini lah. Iya mungkin. Itulah. Tapi sekarang rezekinya lagi seret. Ya namanya kehidupan lah, itu mah wajar. Penting mah kita mah bersyukur sehat begitu. Ya. Nah, berarti dari selama main musik dari SD di keluarga itu udah roba-roba ketika udah jadi vokalis. Manggung, pernah ngalamin manggung nggak dibayar atau di honor terima kasih? Pernah lah. Pernah pasti ya. Karena kan kalau ngeband awal-awal itu nggak mikirin itu loh. Yang penting eksistensi. Yes. Awal-awal ngeband itu udah naik panggung aja udah bahagia. Oh, penting kaki udah ke monitor udah ship. Itu udah ngeband. Susah. Anjay, itu udah mantep banget tuh zaman-zaman itu. Iya, benar. Terus gue sempet dapet bayaran pertama kali ngerasain bayarin itu bareng basis gue sekarang. Waduh, nggak asik basis itu mah. Iya, makanya gue nggak mau nyebutin namanya. Iya, kan? jangan yang penting kode etik ya. Nggak asik basis itu mah. Ya dari situ mulai apa reguleran atau partian dari situ sih. Berapa kali gonta-ganti band? Banyak. Iya. Yang sekarang yang awet sama siapa? Sama yang tadi gue sebutin. Oh itu. Oh basis. Berkustik dong. Oh luber ya. Oh inisialnya ini ya. Basisnya itu inisialnya Wisnu. Ayah. Sekarang gitarisnya lagi ulang tahun. Waduh, selamat ulang tahun buat Mas Ridwan. Buat Mas Ridwan. Itu yang paling dewasa sih. Iya. Dia. Beda soalnya dia udah kayaknya paling tua dia deh. Paling tua. Oh iya bener ya. Tapi ya yang kelihatan lebih tua yang ini. Apa? Depan kita. Oke, berarti selama sama Looper itu apakah lu bang maksudnya freelance, maksudnya bisa kemana aja sama siapa aja? Nah, dan gua denger lu dulu pernah main di kapal pesiar? Pernah. Ya kalau sama Looper memang apa ya? Alhamdulillah ya mereka juga mempersilahkan juga. Jadi nggak ngikat atau ngekang? Tapi gue merasa band Looper ini yang memang band keluarga lah. Iya. Udah ngerasa keluarga banget lah. Iya benar. Karena lumayan panjang juga. Paling lama berarti ya? Iya. Kalau di kapal gue sama anak-anak di Jakarta sih. Ya lumayan lah di sono, lumayan disiksa. Jelas lah. Orang gua lihat teman gua yang main kapal pesiar kayak gitu. Lihat listnya aja kagak tahu pisan. Anjas. Jadi semua genre itu udah harus bisa semua. Iya. Nggak ada gitu kali cinta luar biasa. Nggak ada kali ya. Astagfirullah. Ini edan-edan semua ini lagu. Iya, udah stres lah itu. Tapi di balik itu juga mungkin bayaran juga lumayan juga kali. Iya kalau bilang bayaran ya udah pasti lah. Udah pasti lah ya, sesuai tingkat kesulitan. Bener. Berapa lama itu di situ? Gue tuh ada satu kali kontrak 4 bulan. 4 bulan. Cuman gue karena nggak kuat, sebulan udah pulang. Kemana aja waktu itu? Kita itu di P&O Cruise di Australia. Jadi kalau di Australia itu bisa ke benua Amerika, bisa ke Indonesia juga. Kalau kemarin itu gue sempet lupa nama-namanya. Ya pastilah ke benua-benua gitulah. Tapi ke Pangandaran pernah? Pangandaran pernah, gue dilemparin dari kapal pesiar. Pulang katanya nggak kuat. Gitu. Waktu pas keluar itu maksudnya lu bilang sendiri, waduh gua gak kuat nih. Kalau maksudnya bilang ke teman-teman yang lain gitu. Iya, bilang. Sorry men, gua gak kuat nih.
Soalnya ini bukan, waduh. Tapi itu nggak cuma omongan di bareng band juga, karena kan manajemen di kapal pesiar juga akhirnya ya andil juga kan, mereka ngelihat gue kelihatan nggak siap ke depannya, akhirnya udah kita putuskan bareng-bareng gue keluar. Iya, karena kan memang mungkin menyangkut juga buat si perusahaan kapalnya juga kan. Kalau memangnya punya penyanyi yang nggak siap, nanti dia juga gimana kan? Iya begitu. Nggak mungkin kan di kapal pesiar ada lagu Juragan Empang kan? Nggak mungkin kan? Jagonya Anglana itu. Oke, buat teman-teman semuanya, kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Bang Kiki Kero di sini. Yes. Mengenai apa yang kita obrolkan tadi, apa yang kita omongin tadi sebenarnya buat para regenerasi para musisi atau pengamen yang akan datang, buat teman-teman di sana di luar, pesan-pesan dari Bang Kiki gimana nih? Oke, kalau pesan-pesan buat, ya pastilah ada pengganti kita ya. Iya pasti. Dan band-band baru yang muncul. Bukan gue bilang gue band lama maksudnya. Pasti karena itu selalu ada perputaran. Iya benar. Pesan-pesannya sih ya tetap menjaga rasa apa sih namanya? Rasa apa? Rasa melon. Ya biar ini maksudnya mereka tetap semangat lah ya untuk bikin satu band, akhirnya bisa menghasilkan dengan ngamen. Tapi harus ingat kan yang kita tadi omongin juga, beberapa ada apa tadi namanya, persaingan itu. Jangan sampai jadi ada persaingan seperti itulah, apalagi dengan penghasilan jelas. Itu sih sebenarnya yang memang dirasakan di daerah kita ini. Benar. Pasti ada ngerasa persaingan antara angka. Benar, emang kalau berbicara angka sulit juga, sulit. Benar. Jadi buat teman-teman di luar di sana yang jiwa musisinya tinggi, kalian harus tetap semangat. Punya ide, keluarkan. Buat lagu, karya, ya mau cover sok silakan cover, karena ya sebelum membuat lagu pun orang-orang juga, Bang Kiki, gua juga sendiri pasti meng-cover dulu kan. Tetap aja lah nge-cover, nggak apa-apa, yang kalau banyak berita nge-cover di penjara, udah bagian hilangkan aja itu kalimat-kalimat seperti itu. Udah tetap aja semangat nge-cover aja. Iya, semangat nge-cover sambil nantinya bikin lagu sendiri. Iya, karena memang ya langkahnya harus itu sih sebenarnya. Langkahnya harus itu. Ya kan memang maksudnya kalau mau lagu kita bisa naik juga ya, kita juga harus naikin lagu orang dulu kan. Iya benar. Disitulah saling supportnya. Oke, buat teman-teman di sana, tentunya kita sudah berakhir dan ketemu di waktu penghujung acara Kongko bersama Bang Kiki di sini. Persembahan terakhir dari kami di sini, ada Bang Kiki bakal membawakan sebuah lagu. Single pertamanya bersama Lufer Akustik. Lufer Akustik itu semua bertiga ya? Bertiga. Kasihan ya Stanley ya. Kasihan ya. Stanley selalu bahagia kok. Ya, Stanley bahagia selalu ya. Tenang, gua bikin grup band lagi baru, kalem. Oke, inilah dia Kiki Kero. Apa yang ku rasa kepada dirimu, mungkin aku jatuh cinta pada pandangan kedua. Awalnya biasa saja, tak istimewa. Kini apa yang terjadi? Kau merubah semua di diriku, di hidupku. Aku jatuh cinta
rasakan sebelumnya. Kau tidak terduga, kau teristimewa, membuatku jatuh cinta. Oh, aku jatuh cinta kepada dirimu. Mungkin ini yang tak pernah ku bayangkan sebelumnya. Kau tidak terduga, kau teristimewa, membuatku jatuh cinta.